Assalamualaikum. Kita ada di hari ke-12 dari bulan Ramadan, dan setelah kita membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diangkat beri SK oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul, diturunkan Al-Quran kepadanya, dinyatakan bahwa beliau ada jalan yang lurus, kemudian dikenalkan bahwa yang menurunkan ajaran ini adalah Al-Aziz Ar-Rahim, kemudian diberi tugas untuk memberikan peringatan, dijelaskan juga kondisi yang akan dihadapi, ada yang hatinya sudah mati dan ada yang siap menerima bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di episode yang kemarin kita tutup dengan ayat Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Maka pada hari ke-12 ini kita membahas tentang contoh di masa lalu sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dengan wadrib lahum masalan ashabal qaryati idja ahal mursalun. Jadi wahai Nabi Muhammad seolah-olah begitu, kalau kamu menghadapi kaum yang seperti ini, dulu pernah ada, bahkan lebih berat lagi. Karena saat itu ada satu kampung ini bandel banget. Saking bandelnya Allah mengutus kepada mereka bukan hanya satu rasul, dua utusan. Dua utusan didustakan, diangkat lagi satu lagi sehingga menjadi tiga. Wa azaznahum bisalis, dan kami utus pada mereka kaum Qaryah kampung itu untuk memperkuat dua rasul itu dengan satu rasul lagi menjadi tiga. Nah, di sini kita lihat kadang-kadang dalam kehidupan kita kalau ada petugas yang sama itu biasa suka bersaing. Tapi di sini tiga rasul diutus kepada kampung ini, meskipun mereka hanya satu kampung, tapi mereka bersatu. Mungkin sebentar lagi kita akan mengikuti perhelatan politik di Indonesia, pemilu. Biasanya ada dapil-dapil gitu ya. Kadang-kadang petugas dalam satu dapil itu ada banyak. Nah, ini kadang-kadang satu dapil bersaing. Kenapa tidak bekerja sama untuk meraih suara, tidak bekerja sama untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan? Nah, tiga rasul ini diutus satu kampung, ya bukan satu dapil ya, satu kampung, tapi mereka kerjasama. Ternyata tiga-tiganya ditolak oleh kampung itu, oleh penduduk kampung itu. Bahkan penolakan mereka, apa kata mereka? Kita yang sama-sama manusia lah, Allah Ar-Rahman tidak mengirimkan wahyu kepada kalian, kita sama-sama manusia. Mungkin kalau kata orang sekarang, kita ini beti lah, beda tipis, kamu dengan kami beda tipis gitu. Nggak ada istimewanya. Maka tiga rasul ini setelah didustakan, mereka menegaskan, kami ini benar-benar rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita kembali ke pembahasan sebelumnya. Nabi Muhammad dinyatakan sebagai rasul, itu memberikan penguatan luar biasa. Tiga rasul ini didustakan oleh kaumnya, mereka mengatakan, Inna la mursalun, kami ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian dustakan atau tidak, yang penting Allah yang menyatakan kami ini rasul. Jadi SK-nya dari Allah, bukan dari kalian. Makanya mereka tetap berdakwah. Bahkan kata mereka, wa ma alaina illal balagul mubin, tugas kami hanya menyampaikan kok. Kalian terima juga oke, nggak kalian terima nggak ada masalah, nggak ngaruh, nggak mengurangi pahala saya sedikit pun. Gitu. Nah, di sini bagaimana kemudian kaum itu untuk mendowngrade atau membuat para rasul itu jadi down. Mereka mengatakan, qalu inna tatayyarna bikum, kami ini menganggap sial kalian. Jadi ada persoalan-persoalan itu dikaitkan pada mereka. Ini gara-gara kalian nih. Jadi ada masalah apa ini gara-gara kalian nih. Ada kerusuhan apa ini gara-gara kalian nih. Itu sama dengan begitu. Jadi kadang-kadang kalau ada kejelekan-kejelekan itu mesti dikaitkan pada penyeru kebaikan. Ada yang baik-baik dikatakan pada mereka, padahal sebenarnya mereka itu yang berbuat kerusakan. Nah, para rasul ini mengajak ke jalan yang benar, mengajak keselamatan. Kalau muncul bahaya, padahal bahaya ini dari mereka, itu dikaitkan, berusaha dihubung-hubungkan. Nggak ada kaitannya pun dibikin kaitan-kaitan seolah-olah dialah penyebab kerusakan itu. Inna tatayyarna bikum. Karenanya kata mereka, la illam tantahu, kalau kalian nggak berhenti, kami akan rajam kalian. Tapi
para dai, para penyelamat, orang yang merintis kebaikan, harusnya memang punya data-data yang valid. Maka mereka menjawab, qalu ta'irukum ma'akum. Sebetulnya kesialan kalian itu memang kalian sendiri. Jadi yang membuat sial itu kalian sendiri, ini buktinya, ini datanya, bla bla dan seterusnya. Nah, karena itulah maka perlu para penyeru itu punya data-data yang bagus sehingga bisa menyebutkan bahwa kerusakan ini sebetulnya bukan kami, inilah akibat ulah kalian ini jadilah begini. Nah, ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dinamika dakwah di masa lalu biar Nabi Muhammad SAW lebih kokoh bahwa yang menghadapi tantangan seperti itu bukan hanya beliau, tapi juga di zaman dahulu 3 rasul sekaligus didustakan oleh mereka, bahkan dianggap oleh mereka pembawa sial dan diancam akan dilempari batu kalau nggak berhenti untuk mengajak pada kebaikan. Memang orang kalau sudah terlanjur menikmati kejahatan, ketika diingatkan oleh orang, dia akan membenci yang mengingatkan itu. Bahkan kadang-kadang orang kalau sudah menikmati kejahatannya, kalau ada orang baik itu dianggap musuhnya, meskipun orang baik itu nggak ngapa-ngapain dan berusaha membuat rekayasa agar semua bencana di alam ini itu akibat orang baik itu. Disinilah maka pengikut Rasulullah SAW harus kembali. Siapa yang menurunkan jalan lurus ini? Apa landasannya? Siapa memberikan SK? Nah, ini semuanya membuat kita semakin kokoh, semakin teguh dalam kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penerus dakwah Nabi Muhammad SAW yang selalu komitmen pada kebenaran, pada kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.